Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Udah pada gabung semua belum ini? Oh, Jenny Nggak baru tahu, bergabung. Bu. Oke, gimana semua kabarnya sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar, sehat. Gimana, Ibu? Luar biasa, Jordan paling semangat ya. Seperti biasa kita akan belajar matematika, tapi sebelumnya Ibu mau absen. Coba dong semua kameranya dinyalain biar Ibu kelihatan gitu kan muka-muka yang cantik dan gantengnya gitu. Nah, Neria udah. Jordan belum. Nah, Jenny, Umi. Jordan belum dinyalain ya kameranya ya? Nah, gitu. Oke. Oke, siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua? Semua, Bu. Hadir semua ya. Baik. Oke. Kita langsung mulai aja pembelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Coba Ibu absen satu suaranya nih ya. Nila, hadir Nila? Hadir, Bu. Oke, sehat ya Nila ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Neria? Neria? Jaringannya kurang bagus kayaknya nih ya Neria ya. Coba ke Jenny. Hadir, Bu. Semangat sekali Jenny ini. Kalau belajar matematika memang Jenny ini jagonya. Umi? Ada, Bu. Jordan? Hadir. Oke, semua siap ya belajar hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan Jordan pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar dalam kegiatan belajar siang ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Ya, terima kasih Jordan. Oke, supaya pembelajaran hari ini lebih semangat ya, seperti kemarin-kemarin, bahkan lebih, Ibu mau nanti kita ada yel-yel sedikit, oke? Coba dinyalain dulu semua mic-nya. Mic-nya coba dinyalain dulu. Udah? Sudah, Bu. Sudah, Kak. Nanti kalau misalkan Sudah, Bu. Nah, kalau misalkan Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi gitu ya. Coba kita tes dulu. Oke. Semangat pagi. Pagi. Kurang semangat. Coba diulang lagi. Semangat pagi. Pagi. Oke, bagus. Nah, terus kalau misalkan Ibu bilang matematika, kalian jawabnya yes gitu ya. Matematika yes. Terus yang terakhir, matematika mudah-mudahan. Oke? Paham ya? Paham, Bu. Oke, kita coba. Oke, Bu. Kita coba ya. Matematika. Yes. Matematika. Yes. Matematika. Yes. Tadi kan yang terakhir mudah-mudahan. Oke. Mudah. Udah, semuanya sudah terlihat ceria dan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi kita langsung aja. Oke, sebelumnya Ibu mau share screen terlebih dahulu ya. Tunggu yuk. Sudah kelihatan semua? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Nah, pembelajaran hari ini mengenai apa? Judulnya?
barisan dan deret geometri. Iya, betul. Barisan dan deret geometri. Tapi sebelum ke barisan dan deret geometri ini, minggu lalu kita sudah membahas mengenai barisan dan deret aritmatika. Betul nggak? Betul, Bu. Betul ya. Ada yang masih ingat apa itu deret aritmatika? Umi, masih ingat Umi? Lupa, Bu. Coba Jenny, deret aritmatika. Lupa, Bu. Semuanya lupa nih. Kalau Nila. Lupa, Bu. Lupa ya. Nggak apa-apa kalau misalkan emang pada lupa, Ibu jelaskan sedikit mengenai barisan dan deret aritmatika ya. Jadi kalau misalkan minggu lalu kita membahas deret aritmatika, yaitu suatu barisan yang bedanya penjumlahan atau pengurangan ya. Sedangkan kalau misalkan barisan dan deret geometri itu bedanya menggunakan perkalian atau pembagian. Gitu ya. Paham? Paham, Bu. Paham? Paham sampai sini? Oke. Nah, ini Paham, Bu. adalah konten-konten yang akan kita bahas hari ini. Nah, yang pertama ada kompetisi inti, kompetisi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan materi pembelajaran. Nah, kita masuk ke sini ya. Kompetisi dasarnya, jadi nanti kalian akan memahami pola bilangan barisan dan deret geometri. Terus selanjutnya juga kalian akan dapat menentukan rasio nilai suku ke N dan jumlah suku ke N pada sebuah barisan geometri gitu. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Siswa dapat memahami penjelasan mengenai barisan dan deret geometri. Terus nanti kalian juga dapat mengetahui kegunaan rasio, suku ke N, dan jumlah suku ke N. Kalian juga nanti dapat menentukan nilai rasio, suku ke N, dan jumlah suku ke N. Dan yang terakhir, kalian dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Jadi barisan dan deret itu ada dua. Ada aritmatika yang kita bahas minggu lalu, dan barisan dan deret geometri yang akan kita bahas hari ini. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, Ibu mau tanya, apakah ada yang tahu apa bedanya barisan dan deret? Ada yang tahu? Nila tahu barisan Bu. dan deret? Apa? Nggak ada, Bu. Nila kayaknya tahu Nila. Barisan dan deret. Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Umi? Lupa, Bu. Lupa. Jordan? Lupa, Bu. Lupa. Oke, kita bahas dulu ya. Kalau barisan adalah suatu bilangannya. Misalkan di sini ada barisan 3, 6, 9, dan seterusnya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Halo? Enggak, Bu. Kelihatan nggak? Enggak, Bu. Nggak kelihatan? Enggak Ada ada, hasilnya Bu. nggak? Tujuan pembelajaran, Bu. Oh, masih tujuan pembelajaran ya? Baiklah. Sebentar ya. Sekarang juga masih tujuan pembelajaran? Iya, Bu. Oke. Kalau sekarang? Nah, Udah, Bu. sudah ada. Udah ya? Nah, Sudah. ya, ini disebut barisan. Ada 3, 6, 9, begitu ya. Sedangkan kalau deret adalah penjumlahannya. 3 tambah 6, tambah 6, tambah 9, dan seterusnya.
Gitu ya bedanya ya. Jadi ini adalah barisan, yang ini adalah deret. Kalau barisan bedanya itu jaraknya itu ada komanya. Sedangkan kalau deret itu ditandai oleh tanda tambah, ya. Paham sampai sini? Paham, Ibu. Bu. Paham ya? Oke. Nah, di sini ceritanya ada 2 baris. Ada 3, 6, dan 12. Menurut kalian mana sih yang disebut barisan aritmatika? Tadi kan kata Ibu barisan aritmatika adalah bedanya itu memiliki penjumlahan atau pengurangan. Jadi menurut kalian yang barisan aritmatika yang mana? Yang atas atau yang bawah? Menurut Umi, yang mana Mi? Yang atas, Bu. Yang atas. Kenapa yang atas? Karena bedanya itu ditambah 3. Oh iya benar. Kalau misalkan yang atas adalah barisan aritmatika, maka yang bawah merupakan barisan apa, Jordan? Jordan? Kemana ini Jordan? Oke. Jenny. Kalau yang tadi itu adalah barisan aritmatika, maka yang bawah barisan? Barisan apa Jen yang bawah Jen? Deret. Geo. Barisan geometri ya. Kalau tadi kan deret, iya pemisahnya adalah tanda jumlah. Oke, Jenny? Oke, nah kita lanjut. Berarti tadi sudah paham ya antara barisan dengan deret bedanya apa? Terus juga barisan aritmatika sama barisan geometri bedanya apa? Sudah paham kan sampai sini ya? Paham, Bu. Paham. Oke, karena paham kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, ini tadi ya. Mana itu? Nah, ini. Baris geometri adalah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan R. Tadi ya, R. R itu disebut rasio. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwasannya barisan dan deret geometri itu memiliki rasio atau bedanya. Bedanya itu merupakan perkalian atau pembagian. Nah, untuk mencari nilai rasio, nih rumusnya seperti ini. Ya, begini. Kita contohkan, misalkan, sebentar. Nah, ini ya. Kalau ini kan suku pertama, 3. Suku kedua 6, suku ketiga adalah 12. Berarti ini memiliki rasio berapa? Coba Nila, ini memiliki rasio berapa Nila? Tadi rumus rasio adalah suku yang sekarang dibagi suku sebelumnya. Berarti ini memiliki nilai rasio berapa Nila? 2, Bu. Kenapa 2? Karena dibagi 3. Gimana? Yang mana yang dibagi 3? Suku kedua, Bu. Oh, suku kedua dibagi suku pertama ya? 6 Ya. dibagi 3, hasilnya sama dengan 2. Pinter sekali Nila ya. Nah, tadi kata Nila, berarti ini memiliki beda yaitu perkalian 2 ya. 3 dikali 2 berapa, Neria? Ner? Ada enggak? Ada. 3 dikali 2 berapa, Ner? 6, Bu. Iya, 6 dikali 2 berapa, Ner? 12. 12. Nah, untuk mengisi suku keempat, maka 12 dikali 2. Jadi 12 dikali 2 berapa, Ner? 24, Bu. Nah, 24. Terus, untuk suku kelima, maka 24 dikali 2 berapa, Umi?
48, Bu. 48. Nah, kalau masih suku 1 sampai 10 mungkin kita masih bisa menghitung ya. Tapi kalau misalkan sukunya itu ditanyakan suku 100, kira-kira susah nggak jawabnya? Susah, Bu. Susah kan ya, masa kita harus menghitung dikali 2 lagi, kali 2 lagi sampai suku ke 100 itu kan akan memakan waktu yang cukup panjang. Nah, karena permasalahan tersebut, maka tadi ada rumusnya untuk mencari nilai suku ke N. Oke, bentar. Nah, ini dilanjut. Nah, ini tadi udah paham ya kata Nila, tadi itu 6 dibagi 3 ya, suku kedua dibagi suku pertama. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi sebagai contoh, ada bilangan 1, 2, 4, 8, dan 16 merupakan barisan geometri dengan nilai R-nya sama dengan 2. Kenapa 2? Karena di sini 16 dibagi 8, suku kelima dibagi suku keempat, atau suku keempat dibagi suku ketiga, atau suku ketiga dibagi suku kedua, dan atau suku kedua dibagi suku pertama. Jadi hasilnya sama dengan rasionya 2. Oke, lanjut. Nah, ini rumus untuk mencari suku ke N ya. Dilanjut dulu. Nah, ini. Silahkan boleh dicatat ya. Ini suku rumus untuk mencari suku ke N yang tadi. Kayak misalkan, Bu, kalau misalkan yang ditanyain suku ke 100 berapa hasilnya? Kalau yang ditanyakan suku ke 20 hasilnya berapa? Kalau kita menghitung manual, nanti waktunya keburu habis ya kalau ujian. Maka di sini ada rumusnya. UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Ya, udah dicatat? Udah dicatat belum? Sudah, Bu. Oke, Ibu jelasin ya. UN adalah suku ke N atau suku yang dicari. Misalkan, tentukan suku ke-7, maka N-nya sama dengan 7. Oke? Yang A adalah suku pertama. Ya, suku pertama. Coba kembali dulu. Kalau ini berarti suku pertamanya berapa, Jordan? Jordan masih ada di room ini nggak? Nah, Hadir. Share iya. screen-nya Berarti hilang, ini Kak. suku pertamanya berapa, Jordan? Share screen-nya hilang, nggak muncul. Oh iya, emang yang lain juga hilang? Kayaknya cuma saya doang sih. Yang lain share screen-nya ada nggak? Ada, Bu. Ada ya. Coba Umi deh, ini berarti suku pertamanya berapa, Mi? Satu. Iya. Nila ini mencoret-coret screen ya. Maaf Bu, nggak sengaja. Coba deh hapus, bisa nggak? Oke, nah gitu. Dicoret lagi sama Nila ya. Nanti ya Nila mengerjakan soalnya, jadi mencoret-coretnya nanti ya. Oke. Sekarang kita masuk, tadi kita udah membahas barisan geometri, sekarang kita masuk ke deret geometri. Nah, ini ya, deret geometri adalah penjumlahan suku dari suatu barisan geometri. Tadi yang Ibu sudah jelaskan ya, kalau misalkan deret itu ada tanda tambahnya ya. Maka deret itu adalah penjumlahan. Kata kuncinya adalah penjumlahan ya. Penjumlahan apa, Bu? Penjumlahan suku dari suatu barisan geometri. Oke, lanjut. Nah, ini kalau misalkan barisan geometri itu biasanya yang ditanyakan suku keberapanya. Tapi kalau misalkan deret yang ditanyakan adalah jumlah suku ke-nya gitu. Sebagai contoh, sebentar. Nah, ini. Nah, ini ya. Tadi kalau misalkan barisan geometri biasanya yang ditanyakan suku keempatnya berapa ya. Tapi kalau misalkan deret geometri yang ditanyakan adalah jumlah suku keempatnya. Maka kalau jumlah suku keempat 3 sini ya. 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah dan seterusnya. Gitu ya. Kalau sekali lagi
kalau misalkan barisan geometri biasanya hanya menentukan suku keempatnya. Nih, ininya berapa sih? Tapi kalau misalkan deret adalah ini ke sini dihitung. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham ya? Oke, kita lanjut. Mana tadi? Nah, ini. Nah, ada dua rumus untuk menghitung jumlah suatu deret geometri. Nah, ini boleh dicatat sama kalian. Sok, ini ada dua rumus ya. Rumus yang pertama bisa bacain Nila. Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Iya, ininya? Dengan syarat 0 kurang dari R, R kurang dari 1. Oke, terima kasih Nila. Nah, ada rumus satu lagi. Silahkan Jordan, minta tolong dibacakan. Oke, Bu. Rumusnya Sn sama dengan A R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1 dengan syarat R lebih dari 1. Oke, terima kasih Jordan. Nah, tadi Sama-sama. ada dua rumus. Rumus yang pertama kata Nila adalah Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N per 1 min R. Tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya adalah jika R-nya 0 sampai 1. Tadi R itu apa, Umi? Rasio, Bu. Nah, rasio. Kalau misalkan rasionya itu angka 0 sampai dengan 1 maksud Ibu, maka menggunakan rumus yang ini. Ya. Oke. Kenapa? Karena supaya ini bawahnya ini penyebutnya tidak menjadi negatif. Ya. Tapi kata Jordan, kalau misalkan R-nya itu lebih dari 1, maka menggunakan rumus yang ini. Yang Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N min 1 per R kurangi 1. Kenapa demikian? Karena kalau R-nya lebih dari 1. Contoh, kita ambil angka 2. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Maka nilainya tetap positif. Oke, paham sampai sini? Paham. Siap, lanjut ya. Nah, ini adalah rumus jika disuruh menentukan barisan geometri, tapi yang diketahuinya adalah deret geometri. Nah, ini ya. Jadi nanti misalkan suku ke-7, berarti tinggal U7 sama dengan SN-nya. SN yang diketahui pada soal adalah berapa? Itu ya. Boleh dicatat dulu? Kalau sudah bilang ya. Udah? Oke, lanjut. Nah, tadi kita sudah bahas barisan dan deret. Sekarang kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Nah, ini. Karena ini ada contoh 1, 2, 3, 4, Ibu mau minta kalian silahkan pilih mau contoh berapa yang akan kita bahas. Nila, mau contoh berapa Nila? 1, Bu. Contoh 1. Oke, nah silakan baca Nila. Diketahui sebuah barisan geometri 3, 6, 12. Tentukan suku ke-7 pada barisan tersebut. Iya, terima kasih Nila. Nah, di sini katanya diketahui ada 3, 6, 12 seperti contoh yang tadi ya. Diketahui A. Tadi A itu adalah apa tadi? A itu adalah suku pertama. Suku pertamanya berapa? 3, Bu. 3. R-nya rasio. Nah, di sini mengambil suku kedua dibagi suku pertama, maka sama dengan 2. Nah, dimasukkan rumusnya. Karena tadi suruh menentukan suku ke-7, maka UN sama dengan AR pangkat N min 1. N-nya tinggal diganti dengan angka 7 ya. Ini tinggal dimasukin aja. Maka didapat U7 atau suku ke-7 pada barisan tersebut sama dengan berapa Nila?
192, Bu. Iya, oke, baik. Selanjutnya kita bahas satu soal lagi ya. Silahkan Jordan mau contoh soal yang keberapa? Contoh 2, Bu. Kedua, baik. Nah ini. Wow, silakan Jordan dibaca. Sebuah amoeba membelah diri menjadi 2 setiap 6 menit sekali. Berapakah jumlah amoeba setelah 1 jam jika awalnya terdapat hanya 2 amoeba? Kalian tahu amoeba nggak? Pada tahu amoeba nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Taunya plankton. Bakteri bukan, Bu? Ya, amoeba itu adalah hewan yang berkembang biaknya dengan cara membelah diri ya. Nanti kalian tanyakan pada guru biologinya. Oke, kita lah masuk ke pembahasan. Di sini ada diketahui seperti biasa. A-nya sama dengan 2. Kenapa A-nya adalah 2? Karena di sini dijelaskan 1 jam jumlah amoeba setelah 1 jam jika awalnya terdapat hanya 2 amoeba. Maka di sini ada kata-kata awal. Dia merupakan suku pertama. Terus R-nya sama dengan 2 ya. Yang selanjutnya ada N. N-nya 1 jam dibagi 6 menit. Katanya karena di sini sebuah amoeba membelah diri menjadi 2 setiap 6 menit sekali. Nah ya, maka di sini 1 jam per 6 menit. Karena yang ditanyakan berapakah jumlah amoeba setelah 1 jam ya. Maka di sini langsung aja UN sama dengan U11. Yaitu berapa jumlahnya, Jordan? Seribu 24. 1024. Ya. Iya, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Belum Bu. ada. Nggak ada Tidak ya? ada, Bu. Iya. Berarti paham semua ya? Paham, Bu. Karena Insya semua Allah sudah paham, paham Bu. dan tidak ada yang ditanyakan, maka Ibu mau memberi latihan soal untuk kalian. Oke. Nah, di sini ada latihan soal. Ibu mau memberikan 3 latihan soal yang dikumpulkan di pertemuan selanjutnya, ya. Silakan dipilih Umi deh. Umi mau pilih nomor berapa? Nomor 1. Nah, ini. Silakan di screenshot dulu ya. Sudah? sudah, Bu. Ini untuk semuanya ya. Oke. Soal yang kedua dipilih oleh Jordan deh. Nomor berapa? 2 deh. Nomor 2. 2 deh. Oke, silakan di screenshot ya. Sebentar. Udah? Oke. Oke. Sudah. Soal yang ketiga dipilih oleh Nila. Bu, saya nomor 6. Nomor 6, baik. Nah, silakan di screenshot. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, karena sudah, silahkan dikerjakan latihannya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Setelah ini, jika memang ada yang ditanyakan, Bu tadi tuh mau nanya tapi lupa mau nanya apa. Nanti boleh nanyanya lewat WhatsApp aja. Lewat WhatsApp grup atau Japri juga boleh ya. Nah, Baik, Bu. iya. Sebelum ditutup, Ibu memberikan kesimpulan terlebih dahulu. Kesimpulan yang tadi adalah barisan dan deret geometri. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya barisan itu dipisah dengan tanda koma. Sedangkan deret dipisahkan dengan tanda penjumlahan. Ya, begitu ya. Nah, tadi ada 2 cara untuk menentukan deret geometri. Yang pertama, jika R-nya 0 sampai dengan 1, maka menggunakan rumus yang pertama tadi. Jika R-nya lebih dari 1, menggunakan rumus yang di bawahnya. Oke? Begitu ya. Tadi juga rumus rasionya sudah dibahas, rumus suku ke N-nya juga dibahas. Nah, Ibu harap anak-anak di pertemuan selanjutnya bisa lebih semangat, bisa lebih aktif, dan memahami apa yang Ibu jelaskan. Ya, Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pembelajaran kali ini. Semoga semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Allah ya. Nah, sebelum Amin. ditutup, mari sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbil alamin. Amin. Ya, baik. Coba sebelum ditutup semua on cam dulu ya. Ibu mau screenshot pertemuan kita hari ini sebagai absen. Siap ya? 1, Siap, Bu. 2, 3. Baik. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Mm-mm.